Shalom, salam nafas pagi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus ada dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Nafas Pagi yang hari ini didasarkan dari Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ke-6. Sebelum kita merenungkan sabdanya, mari kita menyatukan hati di dalam doa. Kami mengucap syukur ya Tuhan akan setiap rahmat, berkat, pertolongan, dan sukacita yang Kau penuhkan dalam kehidupan kami. Ini menandakan bahwa Engkau hadir, nyata, menyatakan keselamatan kepada kami kini dan selamanya. Maka kebenaran firman-Mu yang hendak kami renungkan bersama, kami percaya Tuhan mengokohkan iman dan pengharapan kami kepadamu. Tolonglah kami, untuk kami mengerti, memahami, dan melakukannya dalam kehidupan kami. Dan kuduskan layakan kami Tuhan, oleh pengampunan, kasih dan kemurahan-Mu. Di dalam-Mu ya Tuhan Yesus yang sumber kehidupan, kebenaran dan keselamatan, kami naikkan doa ini dengan syukur, percaya dan berserah. Amin. Mazmur 128 ayat 1 sampai dengan ke-6, demikian sabda Tuhan. Berkat atas rumah tangga. Nyanyian Syarah. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu, anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekeliling mejamu. Sesungguhnya, demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu, dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Berbahagialah kita yang merenungkan sabda Tuhan, berbahagialah kita yang percaya, haleluya, amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak, tema renungan nafas pagi hari ini adalah keluarga yang diberkati. Di tangan saya ada sebuah buku dengan judul Perceraian dan Kehidupan Menggereja. Disebutkan ada faktor-faktor penyebab perceraian dalam kehidupan orang Kristen. Antara lain, perceraian karena masalah ekonomi, masalah perselingkuhan, masalah KDRT, dan alasan lainnya. Penelitian ini menunjukkan bahwa kasus-kasus yang terjadi merupakan realitas yang dihadapi oleh orang Kristen. Dan kita tidak bisa menutup mata akan hal ini. Kenapa demikian? Tentu sedang menjelaskan bahwa orang Kristen juga hadir dalam kehidupan dunia. Ada berbagai tantangan dinamika kehidupan yang dijumpai oleh setiap keluarga. Tentu semua awalnya menginginkan kebahagiaan, ketenangan, damai, rahmat, dan berkat. Tapi seperti halnya rumah tangga yang lainnya, ketika kehidupan itu berjalan bukan berarti tanpa masalah. Ada berbagai rupa-rupa pergumulan yang dihadapi. Tadi disebutkan ada faktor-faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian. Nah, faktor-faktor inilah yang bisa kemudian menjelaskan bahwa itu adalah hal yang nyata. Belum lagi faktor lainnya yang tentu saja bisa menjadi pemicu. Dan faktor ini pula kita bisa melihat ada gambaran jelas bahwa kehidupan yang kita inginkan, yang disebut bahagia tadi, tidak mudah untuk bisa diraih, tidak mudah untuk kemudian diperjuangkan, tidak mudah pula untuk kehidupan rumah tangga dipertahankan. Sekalipun kita tahu juga, banyak yang sampai bertahan dan juga merayakan kehidupan sampai dengan kematian memisahkan kedua pasangan. Tapi bukan berarti juga mereka tanpa masalah. Tentu mereka mengisi kehidupan dengan berbagai hal, di mana mereka berjuang dengan keras agar kehidupan rumah tangganya tetap kokoh dan teguh. Sekalipun saya yakin ada hal-hal yang mereka jumpai, ada hal yang membuat mereka sakit hati, terluka, berdarah-darah, menangis,
dan putus asa. Maka konteks Mazmur 128, berkat atas rumah tangga. Apakah masih bisa kita bicarakan dalam situasi sekarang ini? Memang di teks ini ada gambaran yang sangat ideal, berbahagialah, dan bahkan ada berkat rumah tangga. Sepertinya semuanya mulus, baik-baik saja. Suami, istri, anak-anak. Tapi kembali pada hal yang tadi saya sampaikan. Buktinya tidak demikian. Lalu pertanyaannya, bagaimana kemudian memahami teks Mazmur 128 supaya kehidupan itu yang bahagia kita rasakan? Firman Tuhan dalam Mazmur 188 bukan sebuah mimpi saja, tapi sebuah janji di mana kuasa Tuhan bekerja atas kita. Dimulai dari mana? Atau apakah itu bisa kemudian terjadi dan memulihkan kehidupan keluarga atau rumah tangga kita? Di mana kita merasa bahwa sudah hancur, tidak harmonis, berantakan, atau kita merasa bahwa kehidupan rumah tangga kita sudah tidak bisa dipertahankan, atau pada sisi yang lain, dalam kehidupan rumah tangga sekarang kita sudah berjuang dengan luar biasa, tetapi tetap saja kita tidak menemukan kebahagiaan. Apakah kemudian masih layak kemudian dipercaya firman Tuhan ini? Mari kita perhatikan, dimulai dari ayat yang pertama. Berbahagialah setiap orang yang takut akan Tuhan, yang hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Firman Tuhan ini mengundang kita pada keselarasan nafas hidup kita. Tidak berbicara pada awal kita menikah, awal kita berumah tangga, awal kita berkeluarga, tidak. Apapun itu yang sedang terjadi saat ini dalam kehidupan rumah tangga kita, maka pondasi atau dasar yang pertama adalah takut akan Tuhan. Sekalipun dalam kehidupan kita sedang terjadi sesuatu yang mengancam, yang membuat kita berduka, membuat kita bersedih, dan perasaan-perasaan lainnya yang berkecamuk, mari kita dasari takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan yang seperti apa? Maka dijelaskan bahwa hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Maka itulah jalan satu-satunya. Tidak ada kompromi. Apakah dengan jalan itu kemudian bisa menyelesaikan berbagai persoalan yang sedang kita hadapi? Betul pertanyaan ini. Tetapi mari kita lakukan dulu. Pada kesadaran kritis kita bisa bertanya. Tapi jauh lebih penting adalah kita melakukannya. Apakah kehidupan kita senantiasa bersandar pada kebenarannya, pada kekuatannya, pada kasihnya, pada anugerahnya, dan kita menyerahkan secara penuh dan utuh kepada Tuhan? Yakinlah bahwa setiap persoalan mesti akan membuat kita tergoda untuk membuat pilihan-pilihan lainnya. Tapi jika kemudian kita terus mendasari kebenaran melalui firman Tuhan yang tadi, berbahagia, maka kita akan senantiasa menemukan setiap jalan keluar, apapun itu persoalannya. Inilah yang menjadi solusi, inilah yang menjadi panduan, inilah yang menjadi berkat, inilah yang menjadi janji kita bersama. Jika kita sedang mengalami hal yang tidak mengenakan dalam kehidupan keluarga kita, mari datang kepada Tuhan dan percaya bahwa Tuhan sanggup, Dia sanggup untuk memampukan kita melewati, bahkan menghadapi setiap persoalan kehidupan kita yang paling berat yang kita hadapi. Apabila engkau memakan hasil jerih payah tanganmu, berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Bahwa proses yang kita tempuh dan jalani bersama Tuhan tidak pernah mengingkari dari apa yang kita perjuangkan. Bahwasannya, jika kita takut kepada Tuhan, kita akan memperoleh buahnya. Berbahagialah engkau dan baiklah keadaanmu. Justru dari upaya-upaya yang keras yang kita lakukan, itu akan semakin membuat keluarga kita semakin baik. Tentu ini bukan omong kosong. Bagaimana jika kemudian semuanya menyerah? Bukankah menjadi runtuh? Tetapi jika salah satu saja bertahan dan tetap berjuang, yakinlah akan membuat dampak yang besar atas kehidupan keluarga. Mungkin saat ini kita sedang melakukannya, maka jangan pernah kemudian menghentikannya. Yakinlah, berkat Tuhan yang hadir atas keluarga kita adalah berkat Tuhan yang menyelamatkan,
menopang kehidupan keluarga kita masing-masing. Pesan yang kedua, mari kita perhatikan ayat kelima. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Bukankah ada janji, ada masa depan, ada kasih-Nya yang kekal? Untuk itulah kita kiranya terus bersemangat meneruskan kehidupan ini. Jika kita sudah menghidupi janji pernikahan kita, maka terus rayakan. Janji itu kiranya tidak hanya sekedar diucapkan, suka maupun duka, sakit maupun sehat, dan siap berbakti kepada Tuhan sampai maut memisahkan. Inilah yang menjadi dasar bagi kita. Ketika kita berjanji, berkat itu juga turun atas kita. Maka berkat yang turun itu tidak mengenal waktu. Seperti di ayat yang kelima tadi, seumur hidupmu. Inilah keselamatan, inilah kekekalan yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Teruslah, yakinlah, dan percayalah bahwa Tuhan menolong kehidupan Bapak, Ibu, Saudara semuanya. Mungkin saat ini kita tidak bisa melihat akan semua pengharapan kita. Jika kita terus mengandalkan Tuhan, berkat itulah yang hadir, menyatakan mukjizat dan kuasa Tuhan terjadi atas kita. Sebagai penutup renungan nafas pagi hari ini dengan tema keluarga yang diberkati, kita baca kembali ayat ke-6. Damai sejahtera atas Israel. Damai sejahtera atas Israel. Kitalah umat pilihannya. Maka damai sejahtera itu masing-masing diberikan oleh Tuhan. Kitalah keluarga-keluarga yang telah diberkati. Berkat itu tidak akan pernah dicabut dan hilang atas kita. Jika kita terus percaya dan takut kepadanya, menjaga hidup bersih, hidup jujur, hidup murni, berbuat, bertindak, berucap sesuai dengan kehendak-Nya, maka segala sesuatunya Tuhan memampukan kita berhasil. Bahkan dalam berbagai rupa-rupa pencobaan, kita bisa menghadapinya. Ia akan menolong, memberikan jalan keluar, memberikan pengharapan, memberikan kekuatan. Mari kita miliki kehidupan itu. Amin. Mari kita menyatukan hati di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, kami ucap syukur akan kebenaran firman-Mu. Kami diajarkan dan diteguhkan bahwa berkat-Mu itu hadir senantiasa atas kehidupan rumah tangga kami. Pahit getir apapun yang kami alami dalam keluarga kami, kami yakin Tuhan berkat-Mu tidak akan pernah meninggalkan kami. Maka mampukan ketika kami mengambil keputusan, berbagai hal yang sedang terjadi atas kami, biarlah kami benar-benar melandasinya sesuai dengan kebenaran, kasih, dan kehendak-Mu. Sekalipun tidak mudah ketika kenyataan-kenyataan yang pahit itu menimpa kami, tapi biarlah kami berpikir tenang, jernih, dan damai, dengan terus mengandalkan-Mu Tuhan, sebagai sumber kekuatan kami. Karena kami percaya Tuhan, berkat-Mu hadir atas setiap keluarga kami. Untuk itu Tuhan, tolonglah kami, dan sempurnalah kasih-Mu dalam kehidupan dan pengharapan kami. Demikian juga atas kami, dalam berbagai rupa pergumulan-pergulatan Tuhan, yang seringkali justru mengganggu kehidupan rumah tangga kami. Tolonglah kami tetap kuat, tetap tabah, dan percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tapi kasih rahmat-Mu senantiasa kekal Tuhan, menolong kami. Maka satu persatu kami yakin Tuhan, Engkau hadir dengan berkat-Mu. Engkau hadir dengan kuasa-Mu. Engkau hadir dengan mukjizat-Mu dan karya-Mu yang besar. Maka biarlah kami terus percaya, kami terus berserah, kami terus Tuhan mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami. Demikian juga atas kehidupan bergereja, tolonglah kami Tuhan, berkatilah kami, supaya kami terus bersama-sama dalam persekutuan yang indah dan menyatakan kasih dalam kehidupan persekutuan. Demikian juga atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Kami yakin Tuhan, kasih-Mu terus dinyatakan, berkat-Mu dilimpahkan, keamanan, ketentraman, dan kemerdekaan itu Engkau anugerahkan atas kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Inilah doa kami Tuhan, yang kami nyatakan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Sang Sumber kehidupan dan keselamatan. Kepada-Mu Tuhan, kami percaya,
berserah dan memohon. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan anak-anak kini dan selamanya. Amin.